Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya untuk menonton presentasi kelompok kami. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian yang telah diluangkan untuk menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Tujuan, Fungsi, dan Urgensi Pendidikan bagi Pengembangan Karakter, Budaya, dan Peradaban Manusia. Kelompok 4 beranggotakan Imelia Putri Salsabila, Safina Damayanti, dan saya sendiri Cecilia Winaromesta, dan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Wawasan Pendidikan Dr. Insinyur Vina Serafina. Selanjutnya ada learning outcome. Yang pertama, memahami tujuan dan fungsi pendidikan dalam pengembangan karakter. Yang kedua, memahami definisi karakter. Yang ketiga, memahami urgensi pendidikan pengembangan karakter. Yang keempat, memahami konsep pendidikan karakter. Yang kelima, memahami budaya dan peradaban manusia. Ringkasan materi, yang pertama adalah tujuan pendidikan sendiri terdapat 4 tujuan, yakni yang pertama adalah tujuan nasional, kedua adalah tujuan institusional, ketiga adalah tujuan kurikuler, dan keempat adalah tujuan pembelajaran umum dan khusus. Menurut Hartman dan Hahn, pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi nyata, manifest, dan fungsi latin, tidak dikesadari. Yang ketiga terdapat beberapa fungsi pendidikan lainnya, yakni fungsi transmisi, pemindahan, pembudayaan, dan sosialisasi, menjamin integrasi sosial, mengajarkan corak kepribadian atau penempatan sosial, dan yang keempat adalah sumber inovasi sosial. Definisi karakter menurut Kemendikbud yaitu bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, temperamen, watak. Secara etimologis, Inggris character berasal dari bahasa Yunani yaitu kalasyan yang berarti to engrave yang bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggariskan secara terminologis. Menurut Licona Reliable, inner is disposition to respond to situation in a morally good way. Karakter mulia, good character, meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen atau niat terhadap kebaikan. Lalu selanjutnya, konsep karakter menurut Licona atau Hunt. Yang pertama, konsep moral atau moral knowing, lalu sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Lalu penerapan hubungan pendidikan dapat dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Lalu ada konsep dasar perubahan peradaban yaitu discovery, invention, dan innovation. Baik, subtopik dari bab 4 ini yang pertama ada tujuan dan fungsi pendidikan dalam pengembangan karakter, urgensi pendidikan pengembangan karakter dalam pendidikan, dan budaya dan peradaban manusia. Yang pertama ada tujuan dan fungsi pendidikan dalam pengembangan karakter. Yang pertama ada tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan komponen yang penting karena berfungsi sebagai pemberi petunjuk arah kegiatan pendidikan dan sebagai hal yang ingin dicapai dari kegiatan pendidikan. Secara hierarkis, tujuan pendidikan yang terjabarkan dalam kurikulum dapat diklasifikasikan. Yang pertama ada tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan nasional sendiri telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 31 ayat 3 dan pasal 31 ayat 5. Lalu untuk tujuan institusionalnya, yang pertama, membentuk karakter yang bertanggung jawab dan beretika. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan yang efektif dan meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai organisasi dan etika kerja, lalu mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antar individu. Lalu untuk tujuan kurikulernya, yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Lalu yang keduanya membentuk karakter siswa dengan nilai moral dan etika yang baik, lalu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk kehidupan pribadi dan profesional, lalu memperluas pemahaman siswa tentang budaya, nilai, dan keragaman dunia. Lalu pada tujuan pembelajaran umum dan khusus, yang pertama itu pengembangan kemampuan berpikir, pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, tujuan mata pelajaran, tujuan keterampilan, dan tujuan karir.
Lalu terdapat tujuan pendidikan menurut para ahli. Secara umum, tujuan pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Namun menurut Plato, tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara dan politik karena tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia warga negara yang baik. Lalu menurut Constam, tujuan pendidikan adalah proses pemanusiaan diri sendiri agar mencapai ketentraman batin tanpa mengganggu dan membebani orang lain. Lalu terkait dengan teori Plato, M.J. Lanchfeld mengemukakan pemikirannya bahwa pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya ada fungsi pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan digabung dengan tujuan pendidikan yang diterapkan pada pasal 3, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pendidikan di sini bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas akademik, tetapi lebih jauh adalah untuk mengembangkan kapasitas kepribadian peserta didik. Lalu menurut Tilaar, fungsi pendidikan termasuk lembaga pendidikan adalah mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik agar menjadi manusia susila dan cakap, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air Indonesia. Lalu fungsi pendidikan menurut terdapat para ahli, yakni Paulo Freire, berpendapat bahwa proses pendidikan sebagai proses penyadaran agar terjadi dialektika terhadap tindakan manusia dan terhadap objektifikasi dunia di mana dia hidup. Dengan kata lain, pendidikan menumbuhkan kesadaran atau konsientasi sehingga manusia sesuai dengan fungsi pendidikan dapat mengembangkan diri tanpa dihalangi oleh sekat pembatas atau kekuasaan. Lalu menurut Horton dan Hunt, pendidikan memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi nyata atau manifest, yakni mempersiapkan anggota warga untuk mencari nafkah, melestarikan kebiasaan istiadat, menanamkan keterampilan yang perlu untuk partisipasi dalam demokrasi, dan mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan untuk kebutuhan warga. Lalu ada fungsi laten atau tidak disadari, yakni mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan sarana untuk pengembangan, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Lalu fungsi pendidikan yang lainnya yakni ada fungsi transmisi atau pemindahan kebudayaan dan sosialisasi. Untuk dapat hidup bersama dalam suatu masyarakat, maka anak sebagai individu harus mengetahui dan memahami nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Pendidikan berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai dan norma tersebut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Adapun proses mempelajari nilai dan norma yang berlaku ini disebut sebagai sosialisasi. Lalu yang kedua ada menjamin integrasi sosial. Agar masyarakat dapat bekerja sebagaimana mestinya tanpa muncul konflik yang merugikan kehidupan sosial, maka individu harus mengikuti nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Proses mengikuti atau ikut meyakini nilai-nilai yang telah diikuti oleh individu atau kelompok lain dalam masyarakat ini disebut sebagai proses integrasi sosial. Lalu yang ketiga ada mengajarkan corak kepribadian atau penempatan sosial. Pendidik melalui proses identifikasi terhadap anak didik terkait kepribadian, karakter, keterampilan, dan keahliannya. Proses identifikasi ini menentukan penempatan pada posisi sosial yang mana anak didik kelak berlabuh. Sebagai contohnya ini, individu yang dididik ilmu keagamaan, maka penempatannya sesuai adalah di institusi lembaga pendidikan agama, atau dimanapun individu tersebut bisa berkontribusi pada lembaga agama. Lalu fungsi yang terakhir ada sumber inovasi sosial. Fungsi pendidikan sebagai inovasi sosial itu terkait dengan segala macam penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang mempengaruhi kehidupan sosial. Kita tidak bisa berharap adanya penemuan-penemuan baru yang mengubah dunia baik dalam skala kecil ataupun besar apabila individu yang terlibat dalam penemuan ini tidak mengalami proses pendidikan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang kedua, urgensi pendidikan pengembangan karakter dalam pendidikan.
Definisi karakter. Menurut Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, definisi karakter yaitu bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, temperamen, dan watak. Secara etimologis, kata karakter atau dalam bahasa Inggris karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu karasein yang berarti to engrave, yang biasa diterjemahkan yaitu mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Secara terminologis, menurut Likona, definisi karakter yaitu a reliable inner disposition to respond to situation in a morally good way. Karakter mulia atau good character meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen atau niat terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Konsep karakter. Menurut Likona Ataupun, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Yang pertama ada konsep moral, yaitu proses pengenalan dan penanaman arti, alasan, dan manfaat berperilaku baik atau identifikasi. Yang kedua ada sikap moral, yaitu proses membangun perasaan suka atau kecintaan berperilaku baik atau sugesti. Yang ketiga, perilaku moral, yaitu aplikasi menjadi tindakan nyata yang diperoleh melalui proses pengulangan sehingga telah sepenuhnya terinternalisasi. Berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Pengembangan karakter. Pengembangan pendidikan karakter di zaman sekarang cukup relevan untuk mengatasi krisis moral saat ini. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan pada anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter sangat penting untuk pembentukan mental dan moral seseorang seperti: yang pertama, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan hidup dalam masyarakat yang pluralistik. Kedua, sebagai upaya mengatasi akar permasalahan moral dan sosial seperti ketidakjujuran, kekerasan, dan etos kerja yang buruk. Ketiga adalah urgensi pendidikan dalam budaya dan peradaban manusia. Urgensi pendidikan dalam budaya secara etimologis kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Budaya merupakan hal yang diturunkan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang melalui proses enkulturasi atau pembudayaan yang dilakukan di semua lingkup lingkungan pendidikan, yaitu formal, dan non-formal. Kebudayaan sebagai panduan dan contoh bagi perilaku manusia serta dalam menjalankan segala aspek kehidupannya. Pada dasarnya tak terpisahkan dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menyampaikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan kepada generasi baru. Hal ini tidak hanya meliputi penyampaian pengetahuan, tapi juga termasuk dalam memajukan dan mengembangkan kebudayaan menuju kebudayaan manusia yang lebih martabat. Pendidikan dan kebudayaan telah menjadi bagian dari suatu masyarakat dengan mengenal sistem pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal yang berasal dari nilai-nilai budaya. Karakteristik masyarakat Indonesia yang beragama dan memiliki kebudayaan nasional menuntut pendidikan yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh, menghindari kesenjangan sosial budaya, dan memperkuat identitas bangsa. Budaya dan pendidikan saling berkaitan dengan budaya memberikan dukungan yang besar dalam dunia pendidikan. Kontribusi nilai-nilai budaya dalam pendidikan mencerminkan semua unsur yang ada dalam suatu kebudayaan. Tanpa keberadaan budaya, sikap moral dan keterampilan pada peserta didik tidak akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah penerapan hubungan pendidikan dan pengembangan budaya. Yang pertama adalah diri sendiri atau individu. Pada diri seseorang pasti mengetahui tingkat pendidikan yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian diri sendiri itu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang terdekat agar dapat melakukan hal yang sama. Budaya seperti itu termasuk dalam budaya sosial. Yang kedua adalah keluarga. Dalam institusi sentral dalam proses pendidikan di mana orang tua berperan penting dalam membentuk karakter anak. Anak-anak cenderung meniru pola perilaku yang mereka lihat dari orang tua mereka, sehingga kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh orang tua. Yang ketiga adalah pendidikan. Merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Meskipun sekolah memiliki peran penting sebagai kelanjutan dari pendidikan dalam lingkup keluarga,
Pendidikan primer itu terjadi di dalam keluarga. Orang tua diharapkan untuk memberikan motivasi dan arahan kepada anak-anak mereka dalam proses belajar. Sekolah melibatkan interaksi antara pendidik dan murid yang berlangsung dalam proses pendidikan. Sebagai sebuah bangsa, tujuan utamanya adalah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan aspek-aspek budaya kehidupan lainnya. Yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Tanpa dukungan serta keterlibatan aktif dari masyarakat, kemajuan dan pertumbuhan dalam bidang pendidikan dan budaya tidak dapat mencapai potensinya yang seharusnya. Pada hakikatnya, perkembangan dan kemajuan masyarakat selalu terkait erat. Perkembangan suatu masyarakat menjadi maju karena adanya pendidikan yang berkualitas serta kemampuan untuk mengaplikasikan nilai budaya yang positif. Selanjutnya adalah peran pendidikan budaya. Yang pertama adalah memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua adalah pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Selanjutnya adalah perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Selanjutnya adalah penyaring untuk menyaring kebudayaan bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan hal-hal dan nilai-nilai budaya karakter bangsa yang bermartabat. Selanjutnya adalah menumbuhkan semangat kebudayaan bangsa. Selanjutnya adalah urgensi pendidikan dalam peradaban manusia. Fairchild mengungkapkan bahwa peradaban adalah hasil dari perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu, yang ditandai oleh kemajuan intelektual, keindahan teknologi, dan dimensi spiritual yang telah dicapai oleh manusia dan masyarakatnya. Peradaban manusia merupakan puncak dari proses pendidikan yang panjang dan terencana, yang memiliki tujuan yang jelas. Dalam perkembangan peradaban, hasil dari proses pendidikan tidak hanya terlihat dari hal-hal material, tetapi lebih pentingnya adalah dalam bentuk aspek imaterial. Perubahan dan perkembangan zaman adalah hal yang tidak bisa dihindari. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, akan selalu berusaha beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk bertahan hidup. Adaptasi ini bisa bersifat material maupun non-material. Ketika suatu masyarakat mencapai tingkat peradaban tertentu, hal itu menandakan bahwa mereka telah melalui proses evolusi kebudayaan yang panjang dan signifikan, yang diakui oleh tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek serta unsur-unsur budaya lainnya. Hasil proses pendidikan dalam konstruksi peradaban tidak semata dalam arti material, melainkan yang lebih utama adalah terwujud dalam aspek imaterial. Apa yang dimaksud dengan material dan imaterial? Nilai material atau nilai jasmani adalah nilai yang berwujud, mudah dilihat, diraba, dan memiliki karakteristik yang mudah dirubah. Sedangkan nilai imaterial adalah nilai yang sulit untuk dirubah. Tindakan dan respon terhadap perubahan peradaban. Yang pertama adalah inovasi pendidikan, usaha mengadakan perubahan dengan tujuan memperoleh hal lebih baik dalam pendidikan di mana mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan. Mencakup 3 konsep dasar yaitu discovery, invention, dan innovation.